Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Andika Putra, NIM 193104 1108 dari kelas PJKRC angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai reliabilitas. Pengertian dari reliabilitas. Reliabilitas atau keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama akan memberikan hasil yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilaian memberikan skor yang mirip. Sugiharto dan Situnjak tahun 2006 menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan informasi yang sebenarnya di lapangan. Sedangkan menurut Ghazali 2009 menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari perubah atau konstruk. Reliabilitas atau keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama atau tes dengan tes ulang akan memberikan hasil yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilaian memberikan skor yang mirip, atau reliabilitas antar penilai. Berikut merupakan rumus alpha Cronbach sebagai berikut keterangannya. R11 sama dengan reliabilitas yang dicari, N sama dengan jumlah item pertanyaan yang diuji, dan selanjutnya itu jumlah varian skor tiap-tiap item dan varians total. Jika nilai alpha lebih besar 0,7 artinya reliabilitas mencukupi, sufficient reliability, sementara jika alpha lebih besar 0,80 ini mengsugestikan seluruh item reliable dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat, atau ada pula yang memaknakannya sebagai berikut. Jika alpha lebih besar 0,90 maka reliabilitas sempurna. Jika alpha antara 0,70 sampai 0,90 maka reliabilitas tinggi. Jika alpha 0,50 kurang sampai 0,70 maka reliabilitas moderat. Jika alpha lebih kecil 0,50 maka reliabilitas rendah. Jika alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliable. Selanjutnya itu adalah cara-cara mencari besarnya reliabilitas. Sekali lagi, reliabilitas adalah ketetapan suatu tes apabila diteskan kepada subjek yang sama. Untuk mengetahui ketetapan ini, pada dasarnya dilihat kesejajaran hasil, seperti halnya beberapa teknik juga menggunakan rumus korelasi produk momen untuk mengetahui validitas kesejajaran hasil dalam reliabilitas tes. Kriterium yang digunakan untuk mengetahui ketetapan ada yang berada di luar tes konsistensi eksternal. Pada tes itu sendiri konsistensi internal. Nomor 1, metode bentuk paralel equivalent tes. Paralel atau tes equivalent adalah dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan, tetapi butir-butir soalnya berbeda. Yang kedua yaitu metode tes ulang, tes retest method. Metode tes ulang dilakukan orang untuk menghindari penyusunan dua seri tes. Yang ketiga metode belah dua atau split half method. Kelemahan penggunaan metode dua tes dua kali percobaan dan satu tes dua kali percobaan diatasi dengan metode ketiga, yaitu metode belah dua. Untuk mengetahui reliabilitas seluruh tes harus digunakan rumus Spearman-Brown sebagai berikut. R11 sama dengan
2R 212 1 tambah 2R 12 di mana 2R 2 dibagi korelasi antara skor setiap belahan tes R11 dibagi koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan. Contohnya, korelasi antara belanjaan tes sama dengan 0,60, maka reliabilitas tes sama dengan 2 kali 0,60. 1 tambah 0,60 sama dengan 1,20. 1,60 sama dengan 0,75. Banyak pemakai metode ini salah membela hasil tes pada waktu menganalisis. Selanjutnya itu adalah ada dua cara membela butir soal. Yang pertama, membela atas item-item genap dan item-item ganjil yang selanjutnya disebut belahan ganjil genap. Yang kedua, membela atas item-item awal dan item-item akhir, yaitu separuh jumlah pada nomor-nomor dan separuh pada nomor-nomor akhir yang selanjutnya disebut belahan awal sampai akhir. Contoh perhitungan reliabilitas dengan metode belah 2. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengadakan analisis butir soal yang lebih terkenal dengan nama analisis item. Item yang dapat dijawab dengan benar diberi skor dan bagi yang salah diberi skor 0. Skor untuk seluruh subjek dan seluruh item ini diterapkan dalam tabel analisis sebagai berikut. Selanjutnya itu adalah langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam menghitung reliabilitas tes uraian. Langkah pertama, menjumlahkan skor-skor yang dicapai oleh masing-masing testi mencari skor total yang dicapai oleh masing-masing testi untuk kelima butir item tersebut, serta mencari atau menghitung kuadrat dari skor total. Manfaat reliabilitas, yaitu kegunaannya dari reliabilitas data adalah untuk mengetahui atau menunjukkan keajikan suatu tes dalam mengukur gejala yang sama pada waktu dan kesempatan yang berbeda. Selanjutnya itu adalah fungsi reliabilitas. Dapat didefinisikan sebagai probabilitas bahwa sebuah unit atau komponen tidak gagal dalam interval waktu 0,t, atau dapat juga dikatakan bahwa fungsi reliabilitas merupakan probabilitas suatu unit atau komponen untuk dapat bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya dalam interval waktu. Selanjutnya yaitu adalah pelaksanaan tes untuk menentukan reliabilitas. Yang pertama, tes tunggal single test. Tes tunggal adalah tes yang terdiri dari satu perangkat atau satu set yang diberikan terhadap sekelompok subjek dalam satu kelompok pelaksanaan. Dengan demikian, hasil tes ini hanya terdapat satu kelompok data berupa skor hasil tes. Ada bermacam-macam teknik yang bisa digunakan untuk menentukan reliabilitas jenis tes tunggal ini. Yang kedua yaitu adalah tes ulang, tes retest. Tes ulang adalah tes yang terdiri dari seperangkat tes yang diberikan kepada sekelompok subjek 2 kali. Reliabilitasnya dihitung dengan cara mengkorelasikan hasil tes pertama dengan tes kedua, atau metode tes ulang adalah penggunaan tes yang sama 2 kali pada sejumlah peserta yang sama. Selanjutnya itu adalah tes ekuivalen atau alternatif tes. Tes ekuivalen adalah tes yang terdiri dari 2 perangkat di mana soal-soal pada perangkat pertama ekuivalen dengan soal-soal pada perangkat kedua. Pengertian ekuivalen di sini adalah soal-soal yang memuat konsep yang sama, tetapi soal tersebut tidak persis sama. Selain memuat konsep yang sama, tingkat kesukarannya pun harus sama. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis
reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas stabilitas. Menyangkut usaha memperoleh nilai yang sama atau serupa untuk setiap orang atau setiap unit yang diukur setiap saat Anda mengukurnya. Reliabilitas ini menyangkut penggunaan indikator yang sama, definisi operasional dan prosedur pengumpulan data setiap saat, dan pengukurannya pada waktu yang berbeda. Yang kedua, reliabilitas terwakili mengacu pada keterandalan masing-masing grup. Menguji apakah penyampaian indikator sama jawabannya saat diterapkan ke kelompok yang berbeda-beda. Yang ketiga, reliabilitas seimbang, equivalence reliability, menyangkut usaha memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Definisi konseptual yang dipakai sama tetapi dengan satu atau lebih indikator yang berbeda. Batasan-batasan operasional, peralatan pengumpulan data, dan atau pengamat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai materi reliabilitas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.